Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dan menjelaskan materi tentang saham dan obligasi. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Linda Buziwati, Anggun Ananta, Noni Iswandari, Zulfa Eka Safira, dan Muhammad Jafar Siddiq Hurasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Artinya bahwa pemegang saham menjadi pemilik perusahaan tersebut. Saham yang dijual perusahaan akan menjadi sumber dana perusahaan setara dengan modal. Selanjutnya adalah jenis-jenis saham. Dalam pasar modal, saham itu dibagi menjadi beberapa jenis. Dua yang paling umum adalah saham biasa dan saham preferen. Perbedaannya bisa dilihat dari hak pemilik, pembagian dividen, dan tingkat resikonya. Pertama, saham biasa. Ini adalah jenis saham yang paling banyak dimiliki investor. Pemilik saham biasanya berhak menerima dividen, tapi tidak selalu dibagikan, tergantung keuntungan dan keputusan perusahaan. Yang kedua, pemegang saham biasa juga punya hak suara dalam RUPS, jadi bisa ikut menentukan arah kebijakan perusahaan. Yang ketiga, keuntungan lain datang dari capital gain, yaitu selisih harga beli dan harga jual saham. Resikonya, dividen tidak tetap, bahkan bisa tidak dapat sama sekali. Yang kedua, kalau perusahaan bangkrut, pemegang saham biasa berada di urutan terakhir dalam pembagian aset, jadi resikonya paling tinggi. Jadi saham biasa itu potensi untungnya besar, tapi resikonya juga lebih tinggi. Yang kedua adalah saham preferen, yang sifatnya agak berbeda dari saham biasa. Saham preferen memberikan dividen tetap, jadi lebih stabil dan bisa diprediksi. Namun, pemilik saham preferen tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Jadi, kalau perusahaan bangkrut, pemegang saham preferen mendapat klaim lebih dulu dibanding saham biasa. Karena itu, saham preferen sering disebut sebagai gabungan sifat saham dan obligasi. Ada dividen tetap seperti obligasi, tapi tetap termasuk saham. Pengertian obligasi. Obligasi adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan hutang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Adapun jenis-jenis obligasi, yang pertama berdasarkan penerbit. Ada dua jenis, yaitu obligasi pemerintahan dan obligasi korporasi. Dan untuk yang kedua, berdasarkan sistem bunga. Untuk yang berdasarkan sistem bunga itu ada 3 jenis. Yang pertama, fixed rate bond, yang kedua floating rate bond, yang ketiga zero coupon bond. Contoh soal. Sebuah obligasi diterbitkan oleh perusahaan Sejahtera Abadi. Obligasi tersebut memiliki nilai nominal atau face value sebesar Rp100.000. Coupon rate yang ditetapkan adalah 9% per tahun. Yield to maturity atau YTM, obligasi tersebut adalah 11% per tahun. Obligasi ini memiliki jangka waktu selama 6 tahun. Pertanyaannya, berapakah harga obligasi yang harus dibayarkan oleh pemegang obligasi kepada penerbit obligasi? Jawab, nilai nominal face value Rp100.000, coupon rate 9% per tahun, YTM obligasi 11% per tahun, jangka waktu 6 tahun. Hitunglah terlebih dahulu, coupon rate 9 sama dengan 9% kali 100.000 sama dengan Rp9.000. Di sini kan ada penjumlahannya dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Di sini kan ada 9 juta. 9 juta itu hasil dari coupon rate dikali nilai nominal. Coupon rate-nya itu 9%, sedangkan nilai nominalnya itu 100 juta.
9% dikali 100 juta sebesar 9 juta. Persen value-nya yaitu 11% di tahun pertama. 9 juta dikali persen value-nya 0,9009 sebesar 8.108.100 rupiah. Sedangkan persen value-nya 11% di tahun kedua. 9 juta dikali persen value-nya 0,8116 sebesar 7.304.000 rupiah. Persen value-nya 11% di tahun ketiga. 9 juta dikali persen value-nya 0,7312 sebesar 6.580.800 rupiah. Persen value-nya 11% di tahun keempat. 9 juta dikali persen value-nya 0,6507 sebesar 5.856.300 rupiah. Persen value-nya 11% di tahun kelima. 9 juta dikali persen value-nya 0,593 sebesar 5.341.500 rupiah. Persen value-nya 11% di tahun ke-6. 9 juta dikali persen value-nya 0,5346 sebesar 4.811.400 rupiah. Di sini kan ada 38.002,500 rupiah. Itu hasil dari 8.108.100 rupiah sampai 4.811.400 rupiah, dan hasilnya 8.002.500 rupiah ditambah 5346 ini hasil dari persen value-nya di tahun ke-6. 38.002.500 rupiah ditambah 5346 sebesar 38.007.846.000 rupiah. Kesimpulan dari kasus ini atau contoh berdasarkan di atas, berdasarkan hasil perhitungan, harga obligasi PT Sejahtera Abadi adalah sebesar 38.007.846.000 rupiah. Harga obligasi ini lebih rendah dari nilai nominalnya karena yield to maturity 11% lebih besar dibandingkan coupon rate 9%. Kondisi tersebut menyebabkan obligasi dijual dengan diskon. Dengan demikian, pemegang obligasi membayar harga yang lebih rendah untuk memperoleh tingkat imbalan hasil yang sesuai dengan tingkat pengembalian yang diharapkan pasar.